Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami CGP dari Angkatan 7 Kabupaten Tangerang akan melakukan percakapan dengan teknik coaching sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual. Nah, di sini kami bertiga. Yang pertama saya Muhammad Sofyan Sauri dari SMP Negeri 2 Kelapa 2. Kemudian ada dua rekan saya, yaitu silakan Pak. Saya Bakti Darmawan Arfi Guna dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Oke. Kemudian juga ada Ibu Lita, Dan silakan. saya Lita Karmelita dari SDS Mitra Permata. Oke, jadi kami bertiga ini akan melakukan percakapan coaching secara bergantian. Jadi ada 3 percakapan di mana masing-masing akan bergantian sebagai posisi pengamat, kemudian juga ada yang berposisi sebagai coach dan berposisi sebagai coachee. Nah, untuk percakapan pertama ini saya sendiri akan bertugas sebagai pengamat, kemudian Bu Lita akan berposisi sebagai coachee dan Pak Bakti akan berposisi sebagai coach. Baiklah, kita langsung saja akan memulai percakapan pertama ini. Assalamualaikum Pak Bakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofyan. Oh iya Pak Bakti sempat WA saya ya. Rencananya hari ini kita akan melakukan percakapan coaching ya. Iya betul Pak. Oke, baik Pak Bakti. Nanti coachingnya siapa ya? Coachingnya kebetulan insya Allah itu Bu Lita Karmelita Pak. Oke. Gimana Pak Bakti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Oke Pak Bakti, sebelumnya nanti dalam percakapan coaching ini kita ada rubrik ya pencapaian atau rubrik penilaian yang harus kita lakukan step by step. Nah, di mana di situ nanti ada prasupervisi, kemudian ada observasi dan pasca percakapan. Ya, supaya teknik coaching kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta ya. Adapun prasupervisi ini nanti saya ingin menanyakan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, kemudian juga kompetensi apa yang lebih spesifik lagi yang ingin dicapai, dan kemudian menanyakan juga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan teknik coaching ini. Seperti itu Pak Bakti. Oh iya, sebelumnya Pak Bakti, dari teknik coaching yang akan dilakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kebetulan saya akan mengembangkan terkait dengan teknik kehadiran penuh dan juga pendengar aktif Pak Sofyan dalam kesempatan coaching kali ini. Oh gitu. Jadi spesifiknya 2 itu Pak ya dari 3 kompetensi yang ada pada alur tirta teknik coaching ya. Iya betul Pak. Kemudian menurut Pak Bakti, dari percakapan yang akan dilakukan, indikator ketercapaian dari tujuan teknik coaching yang Pak Bakti lakukan itu seperti apa? Kebetulan untuk kehadiran penuh saya ingin melihat dan juga mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Lita Karmelita, sehingga nanti Bu Lita bisa menemukan solusi alternatif dari penyelesaian itu sendiri. Seperti itu Pak Sofyan. Ya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya apa yang akan kita lakukan ini.
Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Bakti dan Ibu Lita untuk melakukan percakapan dengan teknik coaching. Silahkan Bapak dan Ibu. Saya akan persiapkan ini dulu ya, pulpen sebagai observer atau pengamatnya ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Bakti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Lita? Alhamdulillah kabar baik nih Pak. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Bu Lita tidak apa-apa Bu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Boleh saya bertanya Bu? Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu terlihat gelisah dan banyak yang dipikirkan. Ada apa ya Bu? Iya nih Pak, saya memang ada yang sedikit dipikirkan mengenai murid saya. Sepertinya saya perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Coba Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin saya bisa sedikit membantu Bu. Iya, terima kasih Pak Bakti sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah nih Pak dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Terus apa lagi Bu? Ya, saya itu masih bingung Pak. Kenapa sih siswa saya tuh seperti ini gitu. Dan saya pengen tahu penyebabnya itu apa. Seperti itu Pak. Coba ceritakan pada saya secara detail dan jelas Bu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Gini Pak, yang saya rasain tuh apa ya? Saya ada kecewanya gitu dengan perilaku murid saya gitu ya. Dan saya melihat sendiri gitu. Jadi kan anak-anak kan sekarang sudah main sosial media. Dan saya melihat sendiri status mereka tuh di sosial media itu ada yang berkata kasar dan tidak sopan gitu Pak. Padahal siswa tersebut tuh dikenal kalau di kelas itu penurut, rajin, dan sopan gitu Pak. Mengapa Bu? Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut seperti itu? Iya Pak, jadi anak tersebut itu memang agak tertutup gitu dengan guru khususnya dan jarang menceritakan apa yang dia sedang rasakan gitu. Dan saya pikir kenapa gitu, kok dia bisa membuat tulisan di sosial medianya seperti itu gitu Pak. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Jadi saya ingin mendapatkan solusi Pak yang tepat agar bisa membantu saya gitu mengembalikan siswa saya ini ke posisi semula gitu, menjadi siswa yang sopan, berperilaku baik, bertutur kata yang baik, seperti itu Pak, seperti sebelumnya. Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi, perasaan yang Ibu alami sekarang seperti apa? Ya Pak, kalau di dalam kelas anak itu tuh di lingkup sosial dengan teman-temannya baik gitu ya. Tapi saya sering lihat dia hanya dekat dengan beberapa teman saja gitu. Ya, jadi dilihat dari pas belajar pun kalau diskusi kelompok hanya dengan beberapa gitu, dan dilihat dari pas jam istirahat gitu ya, dia makan bareng dengan temannya hanya beberapa, seperti itu Pak. Lalu bagaimana menurut Ibu, apa penyebab siswa tersebut seperti itu? Jadi saya coba cari tahu gitu ya Pak, bertanya gitu kepada siswa tersebut dan bertanya kepada beberapa orang temannya gitu, yang dekat dengan dia, kenapa dia bisa seperti itu. Lalu bagaimana hasilnya Bu? Jadi setelah saya tanya-tanya sama teman-temannya dan dari keterangan yang saya dapat itu ternyata dulu itu
dia itu anak pindahan gitu dan punya teman dekat di sekolah lama dan sekarang sudah mulai berkomunikasi lagi dan mungkin ya ada sedikit salah paham mungkin antara mereka seperti itu Pak. Kalau seperti itu, apa saja kendala yang Ibu temui di lapangan? Kendalanya yang saya temui adalah karena dia jarang menceritakan apa yang dia rasakan gitu ya, terutama ke guru. Nah, ini jadi saya harus pelan-pelan nih Pak gitu supaya dia mau cerita gitu. Cerita ke saya gitu apa yang dia yang rasakan. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apakah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang akan saya lakukan mungkin saya akan melakukan pendekatan secara pribadi gitu ya kepada siswa ini dan saya juga akan cari informasi gitu melalui teman-temannya yang di sekolah ini di sekolahnya sekarang gitu dan saya akan mencari tahu juga gitu untuk wali kelas sebelumnya gitu karena kan dia pindahan di kelas sebelumnya di kelas 5 sekarang di kelas 6 gitu dan juga mungkin saya akan cari tahu melakukan pendekatan juga melalui orang tuanya gitu terutama ya ibunya. Setelah mendapatkan informasi anak tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan salah satu peran saya sebagai guru yaitu berpihak pada murid dan mencoba membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi siswa tersebut gitu, mencoba merefleksikan gitu perbuatan yang sudah dia lakukan. Apa Ibu yakin bisa membantu permasalahan siswa tersebut? Insya Allah gitu, Bismillah saya yakin bisa gitu Pak. Dan saya kan juga akan melakukan berbagai macam pendekatan juga melalui diskusi dan kerjasama dengan orang tuanya gitu. Dan terutama ibunya saya mau cari tahu apa sih gitu yang murid ini rasakan gitu kan. Siapa tahu dia cerita dengan ibunya. Itu bagus Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Ya Pak, selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu menemui siswa tersebut dan menemui orang tuanya untuk membicarakan dan berusaha menemukan solusinya bersama. Tapi yang akan saya lakukan mungkin pemanggilannya tanpa sepengetahuan siswa tersebut. Jadi terkesan saya juga menjaga privasinya seperti itu Pak. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Ibu hadapi memang cukup sulit, karena harus berhadapan dengan orang tua murid juga. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya jadi tahu nih apa sih yang harus saya lakukan gitu dan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang. Iya Bu, Ibu guru hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya. Ya, terima kasih Pak Bakti atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lita. Oke ya, terima kasih Bu Lita, Pak Bakti. Oke Pak Bakti, selanjutnya saya sudah mengobservasi dari percakapan coaching antara Bapak dengan Bu Lita. Nah, di sini kita akan melakukan pasca percakapan ya Pak. Saya ingin tahu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama sesuai dengan indikator, saya mengharapkan kehadiran penuh dan juga pendengar aktif. Dari permasalahan yang Bu Lita hadapi, dari pendengar aktif saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lita, yaitu
siswa tersebut bisa mengungkapkan isi hatinya di media sosial dikarenakan siswa tersebut adalah siswa pindahan dari sekolah sebelumnya. Oke Pak, ya memang bagus ya, ini sesuai dengan catatan dari hasil observasi saya. Tadi Pak Bakti sudah menunjukkan ya kompetensi yang ingin Pak Bakti capai. Di antaranya saya mencatat bahwa Pak Bakti ini mendengarkan dengan aktif sehingga Bu Lita bisa bercerita dengan baik dan Pak Bakti juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nyambung gitu ya. Bu Lita memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya jawaban itu menuju pada solusi. Kemudian juga Pak Bakti benar-benar menghadirkan secara penuh diri Pak Bakti untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Lita. Oke, selanjutnya selain dua kompetensi yang tadi sudah Pak Bakti capai, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk berikutnya? Mungkin untuk coaching selanjutnya salah satunya adalah presence dan juga kehadiran penuh, karena walau bagaimanapun kehadiran penuh itu memang harus kita usahakan dalam kegiatan coaching, karena untuk mengetahui permasalahan secara utuh dan juga bisa mengidentifikasi lalu mendapatkan solusi permasalahan tersebut dari coachingnya sendiri. Seperti itu Pak Sofyan. Jadi tetap ya konsistensi kehadiran penuh itu harus selalu ada ya ketika kita melakukan coaching ya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Bakti terkait kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Mungkin cukup Pak Sofyan. Cukup ya. Oke, iya, baik ya. Pak Sofyan. Ya, luar biasa ya. Luar biasa, mudah-mudahan teknik coaching ini akan selalu kita lakukan, dan saya yakin jika ini terus kita lakukan dan kita kembangkan, setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Bakti. Kemudian tadi juga Bu Lita. Ya. Terima kasih. Iya, oke. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut ya ke percakapan kedua, di mana nanti posisinya bergantian. Pak Bakti akan menjadi pengamat, kemudian saya akan menjadi coach, dan Bu Lita akan menjadi saya akan menjadi coach, Bu Lita menjadi coach gitu ya. Siap ya? Bentar ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya Bakti Darmawan Arif Wiguna akan bertindak sebagai observer dan juga Pak Sofyan sebagai coach ya. Yeah. Pak Sofyan sebagai coach dan juga Bu Lita Karmelita sebagai coach. Dalam kesempatan kali ini coach ya. Oke, betul. Dalam kesempatan kali ini berarti saya bertanya kepada Bu Lita terkait dengan persiapan coaching yang akan dilaksanakan bersama Pak Sofyan. Seperti itu ya, Bu. Oke, Ibu sudah siap? Siap, Bu Lita. Iya Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Oke. Iya Pak. Oke. Sebelum dengan Pak Sofyan, Bu Lita, saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan persiapan pra-supervisi atau pra-coaching terhadap Pak Sofyan. Menurut Bu Lita, terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching pada sesi kali ini, ada hal-hal yang mau Ibu sampaikan atau tidak? Terkait dengan rubrik penilaian. Kemudian siswa
insya Allah saya akan memenuhi rubrik penilaian yang terdapat dalam penilaian percakapan coaching. Oke, luar biasa Bu Lita. Lalu terkait dengan kompetensi coaching yang Ibu harapkan dari sesi coaching pada kali ini, itu kompetensi apa saja Bu? Yang saya harapkan saya bisa mendengarkan aktif dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot agar permasalahan yang dialami oleh coach itu bisa dengan sendirinya menemukan solusi dari coach tersebut. Oke, ini luar biasa menarik. Ingin melihat pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya ya. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dari kompetensi yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Indikatornya? Indikatornya yaitu saya mendengarkan dengan seksama setiap permasalahan yang coach sampaikan, lalu merespon dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach lebih membahas lebih detail tentang permasalahan yang dihadapinya. Oke, terima kasih Bu Lita. Semoga harapannya dalam coaching kali ini hal-hal tersebut, indikator tersebut yang ada dalam rubrik penilaian bisa muncul dan bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam penyelesaian terhadap coaching tersebut. Maka silakan Pak Sofyan dan Bu Lita untuk beraksi dalam sesi coaching kali ini. Oke, terima kasih Bu Bakti. Siap ya Bu Lita ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Lita Kamerita. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Ya Alhamdulillah Pak, baik juga. Oh iya, dari mana mau kemana nih Pak? Gini, saya dari kelas baru selesai jam ngajar dan kebetulan juga memang mau ke Ibu. Jadi ada hal yang ingin saya ceritakan. Jadi kalau Ibu berkenan tidak mengganggu, apakah Ibu bisa bantu saya? Oh boleh Pak, kebetulan saya juga santai nih, nggak ada jam mengajar, sedang kosong. Silakan Bapak cerita gitu, apa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin saya bisa bantu. Oke, terima kasih Bu. Jadi begini, di kelas yang saya ajar, di kelas 9B, ada salah satu murid saya yang sampai dengan saat ini itu tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi dia itu pendiam. Maksudnya pendiamnya itu dia tidak menjawab apa yang kita tanyakan pada saat pembelajaran dan juga kadang tidak memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu saya perlu diskusi nih dengan Ibu ya, yang saya anggap nih Ibu bisa membantu saya. Oh begitu, pantas saja nih wajah Pak Sofyan sepertinya banyak yang dipikirkan gitu. Baik Pak, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Gitu. Saya yakin pasti ada solusinya. Ya, silakan duduk dengan nyaman ya Pak. Oke, terima kasih Bu Lita sudah bersedia membantu saya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk permasalahan Bapak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang tadi saya ceritakan kepada Ibu. Selain itu, apa lagi Pak? Saya juga masih bingung ya, mengapa siswa saya bisa seperti itu. Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Jadi menurut Bapak percakapan kita ini tuh bertujuan untuk apa Pak? Tentunya tujuannya saya ingin mendapatkan solusi yang tepat ya, supaya murid saya itu dapat menjadi anak yang aktif dan fokus pada pembelajaran seperti murid-murid saya yang lainnya. Oke Pak, coba Bapak ceritakan lagi perasaan yang Bapak alami sekarang.
Saya merasa sepertinya ada faktor-faktor tertentu ya yang menjadi penyebab kenapa murid saya menjadi seperti itu. Menurut Bapak, apa sih kira-kira yang membuat siswa itu menjadi seperti itu? Sepanjang pengamatan menurut saya, karena murid saya ini minder ya, atau dia tidak percaya diri sehingga dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dia. Ya, misalnya dia takut salah seperti itu. Seperti itu. Menurut Bapak, kira-kira apa lagi penyebabnya selain itu? Sepertinya dia juga orangnya sulit bergaul ya. Dan bisa juga mungkin ada faktor lain dari latar belakang keluarganya. Saya setuju sekali untuk meyakinkan dugaan-dugaan yang Bapak paparkan tadi itu faktor-faktornya, penyebabnya. Dan sekarang apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak tahu faktor-faktornya tersebut? Saya akan mencoba mengamati ya secara personal. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya saat ini di kelas 9B, dan juga mungkin dengan wali kelasnya yang sebelumnya yaitu di kelas 8. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Sofyan. Oke, langkah Pak Sofyan sudah tepat sehingga Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan murid Bapak dengan benar. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Oh ya Pak, selanjutnya apa rencana yang akan Bapak lakukan sebagai aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya saya akan melakukan semacam asesmen ya, mungkin asesmen diagnostik dengan memberikan semacam form isian secara teknis untuk semua murid, tapi sebenarnya lebih difokuskan atau dikhususkan pada anak tersebut, karena dengan asesmen ini saya berharap isian ini kan dapat menggambarkan identitas mereka ya, dimana secara lengkap nanti akan tergambar apa yang mereka tuangkan, khususnya untuk murid yang bermasalah tadi. Oke, tapi maksudnya tadi ada kata-kata pengkhususan itu bagaimana ya Pak? Oh ya, jadi begini, setelah isian form asesmen diagnostik itu diisi kemudian dikumpulkan, saya akan mengkonfirmasi melalui wawancara. Tapi tidak semua murid, saya hanya mengambil sampel ya beberapa murid, dan yang utama adalah siswa yang bermasalah tadi. Nah, tujuannya ini kenapa saya tidak langsung ke dia, supaya tidak terkesan ada pemilihan seperti itu. Nah, kemudian juga untuk mengkondisikan sehingga dia merasa nyaman, tidak merasa dibedakan. Tentunya dengan pendekatan yang humanis ya, dan berpihak pada murid seperti itu, Bu. Menurut Bapak, apa Bapak yakin bisa membantu permasalahan siswa tersebut gitu, dan apa aja indikatornya kalau misalnya rencana Bapak itu dapat berhasil? Saya yakin, Bu. Adapun indikator rencana aksi nyata yang dapat saya lakukan adalah saya akan mendapatkan data yang valid ya, yang menggambarkan tentang identitas, kemudian kepribadian, gaya belajar, termasuk latar belakang keluarga dari anak tersebut. Selain itu, dalam wawancara anak tersebut dari apa yang sudah dia tuliskan, nah itu besar harapan saya dia akan bercerita dan sesuai dengan apa yang dia isi. Artinya dengan bercerita tersebut dia sudah berani menyatakan pendapat
dan saya yakin secara perlahan-lahan anak ini akan berubah menjadi anak yang lebih aktif. Wah, itu bagus sekali, Pak. Nah, selanjutnya nih bagaimana sih tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan setelah berbicara semua ini dengan saya? Ya Bu, saya selanjutnya akan menyusun instrumen asesmen diagnostik yang tadi saya sudah ungkapkan. Kemudian juga saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, baik yang sekarang ataupun wali kelas yang sebelumnya. Ya, bagus sekali, Pak. Nih, kapan Bapak akan memulai untuk melakukan hal-hal tersebut? Makasih Bu, rencananya saya akan segera ya melakukan rencana ini. Mungkin hari ini juga lah, mumpung suasananya masih fresh Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Sofian. Pak Sofian guru yang hebat dan bersemangat, punya ide-ide yang cemerlang dalam menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Lita. Ini juga berkat Ibu. Saya bersyukur ternyata saya datang kepada orang yang tepat ya. Ibu bisa membuat saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Pak. Semoga kita selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru, Pak. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan saya mau pamit nih, saya kebetulan ada jam ngajar lagi nih. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Bakti, sudah selesai. Alhamdulillah. Pak Sofian dan Bu Lita sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Selanjutnya ini adalah diskusi pasca coaching. Untuk Bu Lita sebagai coach, saya ingin menanyakan beberapa hal. Menurut Bu Lita, indikator apa yang sudah tercapai dalam pelaksanaan coaching yang telah dilalui? Indikatornya yang sudah tercapai yaitu coach memaparkan permasalahannya dengan detail, lalu dengan adanya pertanyaan yang berbobot, coach juga bisa mengeluarkan solusi-solusinya dari permasalahannya sendiri. Oke, alhamdulillah. Tadi berdasarkan pengamatan dan juga pendengaran saya, dari hasil coaching antara Bu Lita dan juga Pak Sofian, ada beberapa data ataupun informasi yang memang mengarahkan dan juga dapat dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh coach dan juga coaching. Selanjutnya dari data-data tersebut bisa lebih dikembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Menurut Ibu, kira-kira untuk pelaksanaan coaching selanjutnya kompetensi apa saja yang mau Ibu kembangkan sehingga pelaksanaan coachingnya akan semakin lebih baik? Yang akan saya kembangkan pada kompetensi selanjutnya yaitu lebih menghadirkan penuh sepenuhnya, lalu lebih mendengarkan lebih aktif lagi, sehingga coaching merasa nyaman untuk memaparkan permasalahannya dan membantu coaching menggiring untuk solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Seperti itu, Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Lita dan juga Pak Sofian yang telah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik, sehingga semoga kedepannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah masing-masing. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Sangat penting sekali nih coaching ini menurut alur Tirta ini. Oke, saya akhiri sebagai observer, nanti akan dilanjut oleh Bu Lita sebagai observer. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ke percakapan ketiga. Nah, di percakapan ketiga ini
Kita akan bergantian posisi, di mana saya sebagai coach, kemudian Pak Bakti sebagai coach, dan Bulita akan berposisi sebagai pengamat atau observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rita Karmelita bertindak sebagai observer dan Pak Sofyan bertindak sebagai coach dan Pak Bakti bertindak sebagai coach. Oke, langsung saja saya buka. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bulita. Apa kabarnya, Ya, Bulita? kita hari ini, ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kabar baik nih. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya nih Pak, hari ini kita akan melihat gitu ya, menilai percakapan yang akan Bapak lakukan ya. Percakapan coaching dengan coachingnya yaitu siapa Pak? Coachingnya Pak Bakti Darmawan, Bu. Sebelum coaching kita mulai, ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai rubrik penilaiannya. Dari yang pertama yaitu prasupervisi, lalu ada observasi, dan pasca percakapan. Dalam prasupervisi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya saya berharap sih bisa 3 kompetensi yang saya kembangkan ya. Ada kehadiran penuh, bisa juga mendengarkan aktif, sekaligus juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot jika memungkinkan. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobserver? Secara spesifiknya insya Allah 2 sepertinya, Bu. Saya juga akan mendengarkan secara aktif, juga memposisikan kehadiran penuh dalam percakapan coaching nanti. Oke, jadi ada 2 ya kompetensi yang akan diobservasi secara spesifik. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Dan selanjutnya nih Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikatornya apa? Dalam pencapaiannya, indikatornya itu mungkin bisa ditunjukkan ketika coachingnya bisa bercerita dengan apa adanya, sampai kemudian dia sendiri dapat mengemukakan ide-idenya untuk membuat solusi dari permasalahannya dia sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, jadi coach bisa bercerita apa adanya dan bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak. Betul, Ibu. Oke, silakan Bapak dimulai untuk percakapan coachingnya. Oke, terima kasih Bulita Kamelita. Ya, saya akan ke Pak Bakti Darmawan. Siap ya Pak Bakti ya? Ya, Oke, bismillah, insya Allah kita mulai. Oke. Selamat siang Pak Sofyan. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Bakti. Ya, saya ada waktu luang, kebetulan lagi kosong nih. Ada apa Pak Bakti? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa, santai aja Pak. Silakan Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Sofyan bisa sedikit membantu saya? Oke, dengan senang hati Pak Bakti. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah
yang sedang saya hadapi ini, Pak. Hmm, masalahnya apa Pak? Coba Pak Bakti ceritakan apa yang sedang Bapak mungkin Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Kemarin saya mendapat info, Pak, dari guru lain bahwa kepala sekolah marah terhadap saya, Pak. Oh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat kepala sekolah marah terhadap Bapak? Beberapa hari yang lalu, saya tidak masuk sekolah tanpa izin, Pak. Kenapa Bapak tidak izin? Soalnya pada saat hari itu ada anggota keluarga saya yang sedang sakit dan harus saya bawa ke klinik pada saat itu juga. Nah, kebetulan pada saat hari itu saya nggak ingat harus izin pada waktu itu, Pak. Kira-kira Bapak tahu tidak kalau Bapak tidak izin, apa yang akan terjadi dengan kelas yang Bapak tinggalkan? Mungkin siswa akan menunggu saya sebagai guru bidang studi hingga kondisi kelas dalam keadaan tidak kondusif, Pak. Oh, jika kelas tidak kondusif, ada nggak pengaruhnya untuk anak Pak? Mungkin untuk anak tidak akan konsentrasi dalam belajar dan hasil belajar pun tidak akan maksimal, Pak. Iya betul, saya sependapat dengan Bapak. Saya paham sekali keadaan pada saat itu. Tapi prosedur sekolah harusnya tetap dijalankan ya Pak Bakti ya. Betul juga ya Pak Sofyan. Ketika saya izin, mungkin kepala sekolah bisa menunjuk guru piket untuk menggantikan mengajar di kelas atau memberikan tugas yang sesuai sehingga anak-anak akan kondusif di dalam kelasnya. Bapak ada komunikasi nggak dengan yang lainnya? Saya berusaha untuk membangun komunikasi dengan guru dan juga pimpinan atau kepala sekolah, Pak, supaya bisa berjalan optimal. Iya. Nah setelah Pak Bakti bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Bakti? Alhamdulillah saya lega, Pak, sekarang. Awalnya saya merasa kesal karena kepala sekolah tidak menegur saya secara langsung. Tetapi sisi lain juga saya merasa tidak enak hati karena ini akibat dari kesalahan dan kelalaian saya, Pak. Ya, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Bakti merasa tidak nyaman adalah kepala sekolah ya menyampaikan masalah ini bukan pada Bapak langsung ya, tetapi kepada guru-guru yang lain ya. Iya ya Pak Sofyan. Kalau menurut saya untuk masalah ini menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif ya. Iya betul Pak Sofyan. Oke, dari apa yang sudah Pak Bakti sampaikan, kira-kira apa nih rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan mengerti. Lalu apakah ada hal lain lagi yang akan dilakukan Pak Bakti? Saya akan berusaha untuk meminta maaf pada beliau dan menceritakan alasan saya kemarin tidak izin kepada beliau. Betul sekali, langkah Pak Bakti ini sudah tepat. Ya, saya setuju ya dengan ide itu Pak. Selanjutnya bagaimana Pak? Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Kalau sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, ketika saya ada keperluan mendesak, maka saya akan berkabar kepada pihak sekolah, baik melalui dewan guru maupun kepala sekolah, agar anak murid saya di kelas
tetap belajar dengan baik walaupun guru bidang studinya tidak masuk. Betul Pak, itu ide yang bagus sekali Pak ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Sofyan untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama ya Pak Bakti. Mudah-mudahan kita terus semangat ya, saling berkontribusi memberikan masukan-masukan yang positif. Ya, sekali lagi saya juga terima kasih nih ya sudah berbagi pengalaman. Sama-sama Pak Sofyan. Alhamdulillah, proses percakapan coaching telah selesai. Selanjutnya, Pak Sofyan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan setelah pasca percakapan ini. Menurut Bapak, apa saja sih indikator yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, dari apa yang Bapak sudah lakukan? Oke, dari percakapan yang tadi kami lakukan dengan mendengarkan secara aktif, menghadirkan saya secara penuh, Pak Bakti di sini terlihat bercerita ya dengan jujurnya, kemudian dia juga menemukan ide-ide positif yang justru menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Jadi memang setelah saya lihat tadi, setelah saya observasi dan ada beberapa yang saya catat, memang Bapak menghadirkan penuh gitu ya dengan persetujuan Bapak terkait dengan pemecahan masalah yang Pak Bakti sampaikan. Terus setelah persetujuan dan lalu mengarahkan coaching dengan menanyakan komitmen yang harus dilakukan untuk selanjutnya itu apa. Itu termasuk mendengarkan aktif dan menghadirkan diri secara penuh dalam percakapan. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih berdasarkan tadi hasil yang coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Bakti? Iya, kompetensi yang saya kembangkan tentunya yang belum saya capai ya, dan tetap mempertahankan kompetensi yang lain, yaitu saya ingin lebih mempertajam lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan coaching, sehingga memudahkan untuk coach itu terpancing ide-ide positifnya terhadap penyelesaian solusi yang dia inginkan terhadap masalahnya sendiri. Seperti itu Bu. Oke, baik. Semoga percakapan coaching berikutnya kompetensi percakapannya dapat lebih ditingkatkan dan dapat dikembangkan kembali. Terima kasih Pak Sofyan atas waktunya. Oke, sama-sama. Dan kita bertemu di lain hari. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan percakapan sebanyak 3 putaran dari praktik percakapan coaching ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kami bertiga, saya Muhammad Sofyan Sauri, kemudian rekan saya Pak Bakti ya, dan satu lagi saya Lita Kamilita. Iya, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari latihan ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber atau referensi bagi pengembangan teknik coaching ke depannya. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.